Salam, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari sebelumnya kita bersama-sama menaikkan mezbah doa. Kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan yang saya ambil pada malam hari ini, yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayatnya ke-20 sampai dengan 24. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampkanlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Ayat yang 25 dan 26. "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya barang sesuatu." Dalam doa adalah sikap percaya sepenuhnya kepada Allah. Tidak menghampiri Yesus dengan berkata, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Petrus berkata seperti itu karena ia beserta dengan murid-muridnya sudah memeriksa secara seksama keberadaan pohon ara itu yang memang telah menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Namun jawab Yesus atas pertanyaan Petrus justru tidak sinkron sama sekali karena Yesus menjawab, "Percayalah kepada Allah." Saya yakin kalau Yesus bukan kurang kerjaan atau iseng untuk mengutuk pohon ara yang tidak bersalah itu. Terlebih pada saat itu bukan musim pohon ara berbuah. Kita harus memiliki asumsi yang benar terhadap peristiwa ini. Bukankah pohon ara itu adalah ciptaan Allah sendiri? Wajar bukan bila sang pemilik menggunakan apa yang menjadi miliknya untuk mempermuliakan nama. Intinya pohon ara itu dijadikan Yesus sebagai alat mempelajari untuk membuktikan kepada para muridnya agar mereka semua percaya penuh kepada Allah atau kemahakuasaan Allah. Tuhan Yesus mengetahui secara persis keberadaan pada muridnya yang telah mengikuti selama kurang dari lebih 3,5 tahun. Tuhan mengajarkan mereka dengan peristiwa ini supaya para murid sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi peristiwa Yesus mengutuk pohon ara itu adalah alat peraga Yesus untuk mengajarkan para muridnya untuk tetap percaya kepada Allah. Setelah menjawab apa yang dikatakan oleh Petrus, Yesus kembali mengulangi berkata menjadi materi pelajaran sekaligus nasihat yang perlu untuk diindahkan. Pengulangan kata percaya yang diungkapkan oleh Yesus bertujuan supaya para muridnya menyadari pentingnya aspek percaya ketika menaikkan permohonan doa kepada Allah. Dalam kita berdoa kepada Allah, jikalau kita percaya dengan segenap hati, maka setiap doa-doa yang kita naikkan itu pasti akan terjawab oleh Allah. Ungkapan Yesus perihal gunung di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi juga menarik untuk dicermati. Yesus dan murid-muridnya pada saat itu sedang berada di daerah perbukitan. Saya sangat meyakini kalau yang dimaksud oleh Yesus adalah sebuah gunung batu, namun jangan dipahami bahwa Yesus sedang mengajarkan kita untuk memindahkan gunung batu. Apabila Allah menghendaki gunung itu bisa terpindah pada saat kita berdoa. Namun Yesus dalam hal ini sedang menggunakan gaya bahasa untuk menekankan kuasa iman yang berpotensi mendatangkan mujizat. Bukankah
Dalam suatu malam Allah sanggup membuat pohon ara itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Kalau pohon ara itu saja bisa kering, gunung pun bisa Allah pindahkan. Inilah kemahakuasaan Allah. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk bimbang terhadap apa yang kita doakan kepada Tuhan. Yang dimaksud oleh gunung-gunung ini adalah seringkali masalah, persoalan hidup yang bagikan gunung batu yang menghalangi penglihatan kita untuk melihat sesuatu di baliknya. Kita harus percaya dengan iman yang sungguh bahwa kita sanggup membedakan gunung yang menghalangi kita itu, sehingga kita dapat melihat apa yang ada di balik gunung tersebut. Ketika kita ada sesuatu yang merintangi atau menghalangi perjalanan hidup kita, sangguplah kita berserah sepenuh kepada Tuhan, dan kita percaya sepenuh kepada Tuhan melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan iman yang sungguh. Maka kita akan membuat gunung-gunung permasalahan tercampkan daripada kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mengampuni dengan segenap hati. Hal yang kedua yang menjadi nasihat Yesus dalam hal doa adalah pengampunan. Selain hati yang tidak percaya, hal lain yang menjadi penghalang dalam doa adalah hati yang tidak mengampuni. Pentingnya perihal mengampuni. Karena tanpa kita mengampuni, maka dosa menjadi penghalang yang besar di dalam doa kita. Karena pengampunan itulah yang membuka hati Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita. Karena melalui pengampunan itulah kita memiliki kasih, dan kita menjadi orang yang percaya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan dalam kehidupan kita bahwa kita ingin melihat doa-doa kita dijawab oleh Allah, adalah kita harus mempercayai dengan segenap hati dan dengan iman yang sungguh jangan bimbang, dan dengan hati yang penuh dengan pengampunan kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat dalam hidup kita, menjadi kekuatan bagi kehidupan kita, supaya apapun yang kita rindukan kepada Tuhan, yakin dan percaya dengan sepenuh hati kita akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati.